Oke, sekarang kita bahas gelombang Q. Nah, sebelumnya kita bahas QRS kompleks dulu. Jadi QRS kompleks, kalau kita breakdown itu ada gelombang Q, gelombang R sama gelombang S. Nah, gelombang Q itu definisinya dia adalah defleksi negatif pertama di kompleks QRS. Jadi ini kan ada defleksi negatif nih yang pertama. Ini gelombang Q. Gelombang R dia adalah defleksi positif pertama di QRS kompleks. Ini kan defleksi positif ya. Kalau gelombang S ini adalah defleksi negatif setelah gelombang R. Jadi kan ini ada gelombang R, terus ada defleksi negatif kan. Nah itu sih gelombang S. Nah normalnya gelombang Q itu lebar atau durasinya itu kurang dari satu kotak kecil atau kurang dari 0,04 second. Nah, kalau untuk tinggi atau amplitudenya itu kurang dari 0,1 mV atau kurang dari 1 mm atau tingginya kurang dari satu kotak kecil. Nah, ini coba kita lihat di sini ya, di lead 2 panjang. Ini kalau kita lihat dia di sini nih kan ya. Nah, itu cuma satu titik doang. Jadi dia benar-benar secara dari lebarnya juga durasinya ini cuma satu kotak kecil doang. Ya kurang dari 0,04 second dan tingginya juga cuma 1 mm, berarti ini normal. Nah terus kita cari nih apakah ada kelainan pada gelombang Q-nya atau tidak. Nah biasanya sih mungkin yang khas Q patologis ya. Nah jadi kalau Q patologis ini dia menunjukkan adanya old MI atau ada infark miokard yang udah lama. Nah ciri-cirinya itu jadi dia lebarnya lebih dari satu kotak kecil atau si gelombang Q-nya nih. Ini kalau kita hitung dari sini ke sini, tuh dia lebih dari satu kotak kecil atau lebih dari 0,04 second. Terus kalau untuk kedalamannya dari si gelombang Q-nya itu dia lebih dari sepertiga gelombang R. Maksudnya adalah jadi misalkan nih gelombang R itu tingginya sekitar berapa ya? Misalkan 15 kotak kecil. Nah 15 kotak kecil berarti kan sepertiganya dari 15 kan berarti 5 ya. Nah jadi si kedalaman dari gelombang Q ini, kedalamannya kalau kita pakai contoh yang tadi ya, itu harus lebih dari 5 kotak kecil. Nah terus juga kalau misalkan ini kita udah nemu ada Q patologis ya, dia dalam terus begitu lebar. Nah Q patologisnya ini harus muncul di dua lead yang dia berdekatan secara anatomis. Jadi maksudnya gimana? Misalkan ada lead, misalnya ada gelombang Q. Nah gelombang Q-nya itu dia muncul misalkan di V1 sama di V2. V1 sama V2 itu kan menunjukkan area septum ya. Ya udah berarti ini benar ada Q patologis. Tapi kalau misalkan Q patologisnya itu cuma muncul di V1 sama di V3, nah itu tidak memenuhi kriteria gitu. Nah ini sedikit aja sih buat review dikit. Jadi kalau untuk lead EKG ini kan dia nunjukin area-area tertentu ya. Nah ini ada singkatannya nih si SALI. SALI itu maksudnya area maksudnya di V1 sama V2 itu menunjukkan area septal atau septum, di V3 sama di V4 itu menunjukkan area anterior, V5 terus di lead 1 sama AVL itu menunjukkan area lateral, V5 V6 V6 1 sama AVL itu menunjukkan lateral, lalu 2, 3 FVF itu menunjukkan inferior tuh. Nah jadi kalau misalkan ada Q patologisnya di V1 sama V2 karena mereka sama-sama menunjukkan area septum berarti memenuhi kriteria adanya Q patologis. Tapi kalau misalkan Q patologisnya cuma di V1 terus di V3 ini kan udah beda ya, secara lokasi anatomisnya beda, jadi dia memenuhi kriteria. Nah terus selain dari Q patologis kita lihat juga apakah ada QS pattern. Jadi QS pattern itu maksudnya di QRS kompleks ini udah nggak ada gelombang R kan, harusnya ini ya naik. Nah dia cuma ada defleksi negatif doang, jadi cuma QS doang. Nah ini nunjukin adanya nekrosis total. Nanti kalau misalkan di Q wave nya kita
normal aja nemunya, berarti nanti kita sebutin pada EKG ini key wave-nya normal karena lebarnya kurang dari 0,04 second, tingginya kurang dari 0,1 milivolt atau kurang dari 1 mm, dan tidak ada key patologis ataupun QS pattern.